Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita akan kembali lagi update mengenai meme coins. Ya, seperti yang kita tahu dalam 3 hari ke belakang Bitcoin mulai menemukan support di angka 91.900-an ya. Nah, sekarang para bulls mulai melawan begitu walaupun masih reject oleh EMA20 ya. Nah, tapi karena 3 hari ke belakang Bitcoin cenderung lebih bullish, nah ini pun berpengaruh terhadap memes begitu. Walaupun ya masih beberapa minusnya lebih ekstrim sih ya. Memang memes seperti itu ya. Dasarnya memes memang resikonya lebih tinggi. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Nah, selain itu juga kita harus sadar bahwa meme coins ini bukanlah shortcut. Meme coins pre-sale ya. Ini semua tuh bukan shortcut, begitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah bang, gua kan nggak bareng lu dari 2022 nih. Nah, sekarang gua nggak mau pegang BTC, Alts dan lainnya, nggak usah lah. Udah semua memes. Kenapa? Karena gua mau ngejar ketinggalan. Hati-hati, mindset seperti itu banyak di 2021. Banyak orang yang wah gue nggak mau lah mikir-mikir pegang BTC, altcoins yang udah mahal-mahal katanya. Buat apa? Ya udah memes aja ya, potensinya besar. Ya oke, kalau kita ngomong cuma potensi up besar, ya benar lebih besar. Tetapi harus siap juga banyak memes yang mati di market. Nah, jadi gue ingatkan sekali lagi, ya kalau gue pribadi itu maksimum hanya 10% dari portofolio spot. Jadi misalkan portofolio 100 juta nih. Memes itu maksimum di 10 juta aja. Begitu, enggak lebih lagi. Kenapa? Karena resikonya besar. Dan bahkan kalau gue pribadi lebih menyarankan buat orang-orang yang pertimbangkan punya memes itu yang sudah profit dulu. Udah profit di BTC, udah profit di alts. Nah, some of those profit bisa dimasukin ke memes. Itu lebih bagus. Begitu. Jadi sekali lagi gue ingatkan, meme coins pre-sale ya, ini semua bukanlah shortcut untuk lo yang sudah ketinggalan dari 2022. Nggak bisa seperti itu, karena resiko lo akan lebih besar. Begitu, mau nggak mau memang seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke chartingnya. Hari ini kita akan charting PP dan Bonk ya. Untuk PP, kemarin kan terakhir kita dapat short nih. Shortnya udah profit ya sama 20. Nah, kemarin tanggal 2 Januari terjadi retest lagi. Basically di tempat yang sama ya. Nah, jadi ini adalah setup kedua. Jadi apabila terjadi retest kedua di bukan 20, tapi EMA50 atau struktur di 0,002078, kita bisa buka posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di MA20 begitu ya. Untuk posisi spotnya MA20 0,001873 dan di 0,001672, yaitu untuk posisi spot dan futures di PP. Untuk PP jujurnya di masa-masa BTC melemah dia ya ini sempat ngedam juga ya, tapi udahnya cenderung stabil, which is good ya. Nah, beberapa memes yang lain enggak, lu bisa lihat ada yang minusnya tuh sampai 40, 35 dan seterusnya begitu. Jadi ya PP jujurnya not bad ya. Doge lebih signifikan. Lu lihat 30 hari 19% begitu ya. PP dalam 30 hari ke belakang masih not bad begitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke Bonk ya. Untuk Bonk kita sayangnya nggak dapat posisi long kemarin ya. Terjadi hanya retest satu saja pada tanggal 1 Januari. Kemarin tanggal 2 sebelum ngepump ya. Sayangnya dia tidak terjadi retest. Aduh bang, kalau kayak gini gimana? Ya udah, namanya belum rezeki. Kalau belum rezeki ya gimana gitu ya. Oke, tapi hari ini kita ada setup lagi. Jadi karena kemarin terreject oleh EMA20, basically kayak BTC ya. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,002936 ya. Itu untuk setup di Bonk untuk posisi shortnya ya. Posisi spotnya 0,002936, 0,002756 dan MA200 ya. Itu kurang lebih untuk PP dan Bonk ya. Next kita ada 3 presale nih ya. Yang pertama adalah WP. Si WP ini sebenarnya kita udah pernah bahas sih dulu ya. Jadi Wall Street PP ini adalah meme coins yang digabungin mungkin dengan meme si Wall Street Bets begitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini dia sih ngomongnya ini lebih ke wah ingin ceritanya supaya tidak dikuasai whales dan seterusnya lah begitu. Tapi ya, kalau menurut gua sih simple, ini adalah meme coins begitu. Jadi
Ya kita misalkan lu tertarik untuk presale-nya lu beli gitu ya, lu bisa beli dengan kripto atau kartu. Kalau gua sih lebih prefer pakai kripto ya. Lu tinggal beli kayak biasa lah, lu tinggal pilih wallet mana yang lu suka, and then ya tinggal beli aja begitu ya. Lu apa namanya? Ya kayak biasa sih, ya nggak ada perubahan sama sekali ya. Bisa dibilang untuk eh, presale itu secara apa namanya? Secara setupnya sih nggak beda jauh dibandingkan ya satu sama lain mirip-mirip lah begitu ya. Oke, nah ini untuk si WP begitu tinggal lo beli ya misalkan di sini lu mau beli pakai Ethereum bisa tapi ya apa lebih gampang sih pakai pakai USDT begitu ya. Ini untuk si WP begitu. Selanjutnya juga ada ini yang lebih baru si Cat Slap ya sedikit lebih baru dibanding WP. Nah ini juga sama-sama memes ya. Ini bahkan mereka ada kata slap to earn. Nanti ada kayak ranking-rankingnya gitu ya di seluruh dunia mana yang lebih banyak nge-slap begitu di sini mana ya? Ada dulu tuh ada rankingnya. Ya pokoknya ada rankingnya lah seperti itu ya. Ya tapi baik lagi sama seperti memes in general ya memang ya dia bisa dibilang secara utility very limited begitu. Jadi ya kalau gua sih melihatnya ini lebih ke jangka pendek, lu beli ya udah dia listing ya TP minimal modal begitu minimal modal ya. Ini ada Cat Slab, lalu juga yang paling baru mungkin di sini si Soleksi ya. Soleksi ini tuh layer 2 untuk Solana. Jadi mungkin ekuivalennya tuh kayak di Ethereum ada OP, ya lalu juga ada Arbitrum, ada juga apa lagi? Ya Matic technically dulu ya dan seterusnya. Nah, tapi untuk si Solex ini walaupun dia sebenarnya dibilang layer 2, tapi kalau gua lihat sekilas vibe-nya seperti memes juga. Jadi for now kalau gua pribadi sih lebih ngeliat si Solex ini sebagai meme coins juga begitu. Walaupun nanti kedepannya dia ada rencana untuk apa namanya yang untuk jadi layer 2 begitu. Tapi nggak tahu kenapa vibes-nya lebih mirip ke meme coins begitu ya. Nah, tapi untuk presale ini sekali lagi gue ingatkan ya, ini resiko tentunya akan lebih besar dibandingkan memes yang mungkin ya PP, Bong gitu. Karena mereka kan udah rilis lama begitu ya. Mereka udah rilis lama, udah ada support dan resisten begitu. Resiko untuk bisa catching a falling knife itu lebih kecil begitu ya. Ya kayak ya contoh gini lah, paling gampang untuk catching a falling knife itu Manta begitu. Manta dulu itu classic catching a falling knife di mana dia kan rilis nih, boom ngepam semua hype. Ada beberapa struktur, tapi strukturnya masih baru kan, baru launch ya, maka strukturnya juga sedikit limited. Strukturnya tembus, nah itu seringkali akan seperti ini, seret terus ke bawah. Ya ada potensi seperti itu. Ya jadi makanya kenapa presale otomatis resikonya akan lebih besar. Dan kalau gue pribadi minimal ya, kalau udah misalkan nih ya, kayak contoh dulu tuh yang gue inget terus tuh si itu Sponge gitu ya, Sponge V1 tuh, wah dia 600 persen kalau nggak salah profitnya ya. Nah udah di situ berarti kasarnya misalnya lu masuk $100 gitu, udah jadi 600. Beresin dulu lah modalnya tarik dulu ya, tariknya si modalnya udah beres. Nah sisanya tuh profitnya $500-nya, ama lu mau ditarik semua boleh, kantongin semua bisa, asik kan profit 6x begitu. Atau lu mau setengah-setengah, siapa tahu bang, nanti kalau udah ada liquidity bisa lebih gila lagi, monggo. Tapi minimal untuk pre-sale ini semua, kalau lu sudah dapat nih, ya sudah dapat wave-nya nih, udah profit, modal amanin dulu. Modal udah beres, sisanya lu pinter-pinter sendiri deh mau kayak gimana. Begitu ya. Jadi untuk sekarang ada 3 ya, ada WP, ada Cat Slab, dan juga Soleksi gitu. Tiga-tiganya ya walaupun technically speaking 2 ini lebih memes ya. Yang ini untuk layer 2 tapi for now vibe-nya kayak masih lebih kayak memes begitu. Jadi ya gue juga akan treatnya lebih ke meme begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk memes coin kita pada hari ini ya. Kita udah charting PP, Bong, dan juga ada 3 apa namanya presale sedang berjalan begitu ya. Oke, sebelum kita tutup video kita pada hari ini, sekali lagi gue tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan ya, seperti yang gue sudah ingatkan juga di depan sebenarnya, bahwa memang memes ini in general memang resikonya lebih besar begitu ya. Oh potensi naiknya lebih besar nggak bang? Iya benar, ya potensi bisa lebih besar. Kenapa? Karena memes itu seringkali tidak dalam tanda kutip tidak terbebani dengan utility begitu ya. Ya kayak kita ambil contoh altcoins yang misalkan benar-benar ada gunanya nih, ada utility-nya. Kayak contoh kayak Cardano begitu. Tapi ya itu balik lagi akan kasarnya terbebani juga dengan utility mereka. Wah, ini misalkan susah buat diadopsi karena misalkan dia pakai Haskell gitu. Wah, orang repot. Orang udah biasanya pakai Solidity gitu ya, si programming language-nya. Nah, itu bisa menjadi hambatan-hambatan untuk meningkat.
Nah, tapi kalau memes ini dia benar-benar purely on hype kalau menurut gua ya. Nah, makanya kadang-kadang saat meme coin sudah berusaha untuk mendapatkan utility dan seterusnya kayak Shiba gitu ya, jadi kadang-kadang susah naik juga. Begitu. Ya, jadi lagi-lagi untuk meme coins ini lebih hype base lagi dibandingkan alts. Begitu, dan makanya untuk itu gua pribadi tidak mau melihat memes itu sebagai sebagai kripto yang kita bisa hold. Ah, tenang aja kayak BTC, kita treatnya kayak BTC. Kita hold 10 tahun. Lihat aja BTC 10 tahun naik berapa persen. Nah, untuk memes menurut gua nggak bisa seperti itu ya. Bahkan mbahnya dari meme coin saja seperti Dogecoin itu sampai sekarang masih sangat jauh dari all time high dia di 2021 ya. Masih minus 54%. Sementara BTC dari all time high di cycle sebelumnya itu kita udah profit berapa persen? Kita hitung kasar aja, ke harga running, nggak usah harga all time high-nya lagi. Harga running aja udah profit 40%-an. Kalau ke harga all time high itu sekitar 50 ya 58 or something lah. Ya 58%-an lah mungkin ya. Jadi lagi-lagi ya jangan sampai kemakan dengan narasi seperti oh meme coins tuh apa nanti sama aja kayak BTC. Berbeda ya, berbeda, dan faktanya datanya yang kita punya dari cycle ke cycle ya performanya pun akan menurun di cycle selanjutnya. Begitu. Jadi please hati-hati, boleh banget profit. Gua pribadi pun profit ribuan persen ya. Lu bareng-bareng TCI ya buat yang ngikutin PP gitu ya. Kita PP tuh akumulasi dari sini ya. Dari sini kita tarik kasar aja lah dari sini ya. Lu akumulasi barang, lu profit 2000 lah, 2000% gitu ya. Nggak masalah profitnya, gue mantap banget, emang luar biasa ya. Tapi jangan sampai delusi berpikir bahwa oh ini sama aja kayak BTC. Wah kebayang ini baru sebentar aja udah setinggi ini. Kalau udah kayak BTC, enggak, percaya sama gue, udah terlalu banyak kasusnya. Begitu ya, meme coins yang orang berpikir oh tenang dari cycle kemarin ini bakal kayak BTC nih, sekarang malah hilang, udah nggak ada hype-nya lagi ya, abis. Begitu. Jadi kalau meme coins ini menurut gue adalah ya permainan paling panjang tuh satu cycle, beres. Setelah itu ya udah gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang ketiga adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai ya, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk, taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.